Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan Embun Surgawi pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 5-6. Saya memberikan tema renungan pagi ini adalah hidup yang berbahagia. Banyak resep tentang hidup yang berbahagia. Pada umumnya, orang yang dikatakan orang berbahagia adalah orang yang sudah punya pekerjaan yang mapan, atau punya usaha yang mapan bahkan sukses, punya rumah, punya istri, punya anak, apalagi punya cucu menantu yang juga sukses. Walaupun resep itu belum tentu benar. Dalam Alkitab banyak juga resep tentang hidup bahagia yang pasti itu benar. Seperti dalam Mazmur sendiri, banyak sekali resep hidup bahagia. Mazmur pasal 1 contohnya dimulai dengan orang yang hidup berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus juga memberikan resep bahagia yang kita kenal dengan khotbah di atas bukit. Tapi pada pagi hari ini saya mengajak Anda khusus belajar dari resep hidup bahagia dari kitab Mazmur pasal 40 ayat yang kelima dan keenam. Menurut Mazmur pasal 40 ayat 5, bahwa hidup yang berbahagia adalah hidup yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 40 ayat 5 bagian A. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kata menaruh itu berarti meletakkan, bisa berarti meletakkan atau menyerahkan. Sedang kata kepercayaan itu artinya percaya, yakin, atau mempercayakan. Jadi, orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya, orang yang percaya dan mempercayakan seluruh harapan hidupnya atau aspek hidupnya kepada Tuhan, supaya hanya kehendak Tuhan yang jadi. Yang pertama. Yang kedua, dalam 5 bagian B dikatakan yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh, artinya orang yang rendah hati, atau kepada orang yang rela menyimpang kepada kebohongan, artinya orang yang jujur. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang percaya dan mempercayakan seluruh pengharapannya, seluruh hidupnya dan pengharapannya kepada Tuhan, supaya hanya kehendak Tuhan saja yang jadi, yang disertai dengan hidup yang rendah hati dan jujur. Mengapa dikatakan berbahagia? Karena itulah kehidupan pemazmur yang kemudian mengatakan itu yang disebut bahagia karena pemazmur mengalami hal yang luar biasa. Perhatikan yang 6, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Jadi pemazmur akibatnya mengalami banyak perbuatan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan pemazmur. Juga ajaib bagaimana menolong pemazmur, memberkati pemazmur, membuat jalan keluar ketika menghadapi masalah. Itu banyak sekali. Dan bahkan pemazmur berkata, dan maksudmu untuk kami, artinya bahwa sesungguhnya Tuhan memang terus memberikan rencana yang indah bagi orang yang percaya dan mempercayakan seluruh hidupnya, seluruh pengharapannya kepada Tuhan,
dan sungguh-sungguh hanya biar kehendak Tuhan yang jadi, yang disertai dengan rendah hati dan jujur, maka Allah terus-menerus akan membuat keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Itu sebabnya pemazmur akhirnya sampai berkata, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Allah mana yang sama dengan Allahnya si Daud, yaitu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang kemudian juga menjadi manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Allah mana yang dapat kita sejajarkan? Allah mana yang sama dengan Allah kita? Wow, luar biasa. Sampai kemudian Mazmur berkata, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu yang membuat bahagia, saudara. Tuhan banyak membuat keajaiban-keajaiban, dan sampai Mazmur berkata terlalu besar, saya mau cerita itu. Yang aku ceritakan itu sesungguhnya sedikit pengalaman saya, bagaimana Allah banyak membuat keajaiban dalam hidup saya. Terlalu besar. Wow, luar biasa. Itu sebabnya saudara, marilah kita tingkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Marilah kita serahkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bahkan mari kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan punya rencana akan terus-menerus membuat keajaiban dalam hidup, kehidupan dan pelayanan kita, sehingga memudahkan kita bercerita tentang Tuhan kita yang ajaib itu, yang membuat banyak orang boleh ikut Tuhan dan hidup berbahagia seperti saudara dan saya. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.